a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang telah menebarkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya upaya-upaya kita untuk meningkatkan keimanan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan tabi'ut hingga umatnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya selaku moderator izinkan untuk memimpin jalannya kegiatan sore hari ini. Saya Fatur Rahman mewakili dari rekan-rekan panitia Kompas UNS. Pertama, urutan kegiatan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti dilanjutkan dengan tilawatil Quran, yang ketiga materi oleh Ustadz, keempat tanya jawab, kelima penutup. Untuk membuka kajian pada sore hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawatil Quran pada Ahina Fikri. Saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa terima kasih kepada Ahina Fikri. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Ustadz Muhammad Ainur Raihin. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran juga. Jelas? Jelas Ustaz.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada sore hari ini. Salam dan salam dan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita akan bahas tentang asbabun nuzul, yaitu tentang sebab-sebab yang mengiringi turunnya Al-Quran. Ada sebuah buku ini takdim tulisan seorang mahasiswa Abdurrahman Ibn Abjad Husain, kemudian ditahqiq, diislah oleh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Zaif Ibn Sabih. Jadi di IIU International Islamic University Islam. Kita akan bahas tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul itu seperti kita ketahui, asbab itu dari kata sabab. Sabab nuzul itu artinya turun. Apakah bukti di sini nggak bisa apa itu namanya? Halo, apakah tulisan saya muncul di video? Tidak. Belum muncul? Belum. Ya udah, nggak muncul. Tadi sebenarnya saya mau itu. Dan asbabun nuzul itu dari kata sebab. Ya, apa sih pentingnya? Nanti kita akan bahas tentang apa itu namanya, pentingnya asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul dari kata sababun. Kemudian sababun itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebab. Sudah. Nuzul itu turun. Jadi sebab turunnya Al-Quran. Jadi apa sih ahammiyatul maudhu'? Jadi apa sih pentingnya dari judul ini? Apa sih pentingnya dari asbabun nuzul? Suatu ketika Umar bin Khattab itu tanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu ulama yang punya keahlian dalam bidang tafsir. Beliau tafsirnya sampai sekarang itu bisa kita nikmati karena ilmu beliau itu diwariskan, diajarkan kepada Mujahid, kemudian Mujahid itu diajarkan kepada Ibnu Jarir. Makanya tafsir yang terkenal di dunia adalah tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Nah itu. Suatu ketika bertanya, Umar bin Khattab ini, wahai Abdullah, bukankah orang itu kiblatnya adalah satu, kan? Al-Qur'annya adalah satu, kan? Gitu. Terus bagaimana dia kok bisa nanti umat jadi waktu itu belum berarti tidak terjadi, tapi nanti itu bagaimana orang kok bisa berbeda pendapat kayak gitu? Sedangkan kiblatnya adalah satu, Al-Qur'annya adalah satu. Maka dijawab, ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'an faqra'nahu. Jadi wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan ke kita dan kita itu membacanya. Wa alimna fima nuzila. Jadi kita itu mengetahui Al-Qur'an diturunkan di mana, kapan, diturunkan berkenaan dengan apa. Jadi maksudnya asbabun nuzul. Itu kami itu tahu semuanya. Jadi, kayak gitu. Sahabat itu kan tahu Al-Qur'an diturunkan kapan, diturunkan waktu apa, itu tahu. Kemudian dilanjutkan. Wa inna sayakunu, dan nanti akan ada ba'duna aqwam yaqra'una al-Qur'ana wa la yadruna fima nuzila. Jadi nanti akan ada suatu kaum yang mereka itu, nanti ada suatu kaum, Ibnu Abbas itu bercerita, akan ada suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mereka itu tidak tahu bahwa ayat ini diturunkan itu berkenaan dengan apa, sebab nuzulnya itu apa, itu mereka tidak tahu. Fayakunu lahum fi ra'yun. Maka kemudian mereka, karena mereka tidak tahu ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa, maksudnya asbabun nuzulnya, karena mereka tidak tahu, maka mereka menggunakan
akal. Mereka menggunakan akal mereka untuk memahami Al-Quran. Fa'idha kana lahum fi ra'yun ihtalafu. Kalau mereka sudah menggunakan akal itu untuk memahami Al-Quran, maka pasti itu berbeda pendapat karena akal. Fa'idha ikhtalafu iktatalu. Kalau mereka sudah beda pendapat, maka mereka akan saling membunuh. Jadi awal dari perbedaan pendapat itu ternyata dimulai dari ketidaktahuan, kebodohan orang akan asbabun nuzul. Pentingnya kayak gini. Ya. Maka kemudian anaknya Umar bin Khattab itu berkata, jadi apa sih yang mengakibatkan dari zaman dahulu itu kan muncul Khawarij. Khawarij itu kan begitu mudah mengkafirkan orang lain. Jadi sampai sekarang itu masih ada dan Khawarij itu masih tetap ada. Apakah dia 100% itu Khawarij yang mudah begitu mengkafirkan orang Islam, atau orang yang dia Islam tapi punya bibit-bibit Khawarij begitu mudah mengkafirkan orang lain. Orang kalau punya begitu mudah mengkafirkan orang lain, maka sejatinya dia punya bibit sebagai orang Khawarij. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar, kenapa kok bisa orang Khawarij itu mudah mengkafirkan orang lain? Ali loh, sekelas Ali radhiyallahu an yang dijamin masuk surga, itu di mata orang Khawarij itu kafir. Ali, kelas Ali radhiyallahu an. Yang kelas Aisyah itu dianggap kafir. Yang Amr bin As, Muawiyah, ya, itu dianggap kafir. Padahal mereka adalah orang-orang soleh. Maka kenapa terjadi demikian? Maka disebutkan annahum intalaqu ila ayat nazalat fil kufr wa ja'aluha 'alal mu'minin. Jadi penyebabnya itu mereka itu mengambil ayat-ayat itu. Kan beberapa ayat itu kan khitab, memang tujuannya Allah menurunkan itu untuk orang kafir, untuk menghakimi orang kafir. Ada beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi memang ada ayat Al-Quran itu yang membicarakan tentang orang mukmin dan ada yang membicarakan tentang orang kafir. Dan ada orang ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menghakimi, untuk menjelekkan orang kafir. Ada. Jadi ya seperti kuliah yul kafir gitu kan. Itu orang kafir. Jadi kesalahan orang-orang Khawarij, orang-orang yang mudah menyalahkan adalah mereka memakai ayat yang seharusnya itu dipakai untuk orang kafir, yang Allah itu menurunkan ayat itu untuk menghakimi orang kafir, tapi ditarik untuk menghakimi orang mukmin. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir, tapi diambil untuk orang mukmin, nggak boleh. Makanya apa itu namanya? Kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzul atau kita tidak pakai asbabun nuzul, nanti berbahaya sekali. Karena ada beberapa ayat yang Allah itu sangat marah sekali, karena itu berkenaan dengan orang kafir. Jadi penyebabnya kayak gitu. Maka kita lihat orang-orang yang mudah sekali menyalahkan atau orang-orang yang begitu mudah mengkafirkan saudara sesama muslim, maka bisa dipastikan kelompok tersebut atau orang tersebut pasti memakai ayat yang ayat itu adalah asbabun nuzulnya adalah untuk orang kafir, tapi ditarik untuk orang mukmin. Dan ini nggak boleh. Kalau ini dipakai nanti bahaya, karena semuanya itu harus ada ilmunya. Jadi nggak harus ujuk-ujuk kayak gitu. Jadi asbabun nuzul secara bahasa kayak gitu, dari kata as-sabab dan an-nuzul. As-sabab seperti yang kita ketahui, as-sabab adalah bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Sebab, kemudian nuzul itu dari kata nazalah itu turun. Nuzul itu sebab dari turunnya Al-Quran, dari sebab-sebab yang mengiringi turunnya Al-Quran. Maka orang yang mempelajari asbabun nuzul, maka dia akan mengetahui tentang kondisi ayat Al-Quran itu diturunkan bagaimana, jadi suasananya masyarakat bagaimana. Jadi asbabun nuzul itu sangat penting sekali. Karena orang kalau tidak tahu asbabun nuzul itu bisa jadi dia akan menerapkan hukum itu seenaknya. Karena ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah hukumnya itu tidak sekaligus tapi bertahap. Contohnya
tentang minum-minuman khamr atau minuman yang memabukkan. Itu kan yas'alunaka 'anil khamr. Apa itu namanya? Itu Allah tidak langsung mengatakan khamr, minuman keras itu haram, langsung tidak. Butuh proses sekitar 20 tahun khamr itu total dilarang. Orang kalau tidak pakai asbabun nuzul itu bahaya, betul-betul bahaya. Gitu. Contohnya kenapa? Hamzah radhiyallahu an itu syahid, beliau mati syahid. Tapi ketika perang Badar, di dalam perutnya itu, tenggorokannya itu masih basah dengan arak, minuman keras. Itu Hamzah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Hamzah? Khamr kan? Khamr ini ternyata Allah melarang total. Tapi ternyata dulu Hamzah ketika perang itu, Hamzah itu di dalam perutnya itu masih ada minuman keras. Araknya itu masih basah ada di tenggorokan. Maka laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'amu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus shalihati mattaqu wa amanu mattaqu ahsanu. Ayat ini kalau nggak dipakai asbabun nuzul itu bahaya. Karena ayat ini menerangkan orang mukmin itu kalau dia sudah makan maka dia tidak berdosa. Makanan yang dimakan orang mukmin itu tidak berdosa. Maksudnya begini. Hamzah radhiyallahu an dulu beliau masih minum minuman khamr karena khamr belum dilarang total. Masih belum dilarang total. Mereka masih minum ketika itu tidak waktu sholat, masih minum. Gitu kan ya, masih minum. Karena waktu itu khamr belum dilarang total. Maka ketika khamr itu dilarang total, kemudian ada beberapa orang mukmin yang ketika meninggal itu sebelum perang itu masih minum, maka tidak apa-apa karena waktu itu khamr belum dilarang. Kalau ayat ini ada orang mengatakan khamr itu boleh. Kenapa? Karena fi ismun kabir wa manafi'u linnas. Karena yang namanya khamr minuman keras itu adalah dosa yang ada manfaatnya sedikit. Atau orang yang pakai la taqrabus shalah atau antum sukara, jangan engkau mendekati sholat, maksudnya jangan ketika mau sholat jangan minum. Oh berarti sebelum sholat atau beberapa jam sebelum sholat atau setelah sholat kita boleh minum. Bukan begitu. Jadi ada tadarus, ada tahapan. Pentingnya asbabun nuzul kayak gitu. Memang pertama ketika tahapan pengharaman khamr adalah fihi ismun kabir wa manafi'un linnas, adalah khamr itu ada manfaatnya sedikit sekali dan mudaratnya lebih banyak. Biar orang itu berpikir itu bahwa memang betul. Setelah itu ketika ada sahabat yang sholat kemudian baca Al-Quran ini bolak-balik karena dalam keadaan mabuk, maka la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan mendekati sholat dalam keadaan engkau mabuk. Baru tahapan kemudiannya inamal khamru wal maisir wal ansab. Itu kan baru disebutkan rijsun. Yang namanya judi, minum khamr itu semuanya adalah dosa besar, tinggalkanlah. Jadi ada tahapan. Orang kalau tidak tahu asbabun nuzul itu nggak akan pernah bisa. Meskipun begini, tidak semua ayat Al-Quran itu turun dengan asbabun nuzul. Tidak semuanya. Meskipun begitu. Meskipun juga yang diambil dalam hukum fikih adalah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Keumuman lafaz bukan kekhususan sabab. Contohnya gini, ayat yang diturunkan untuk menegur Rasulullah abasa wa tawalla, itu kan ayat yang digunakan untuk Allah menegur Rasulullah. Yang ditegur adalah Rasulullah agar Rasulullah itu lebih menghargai orang mukmin daripada orang kafir. Gitu kan ya. Jadi asbabun nuzul itu kayak gitu. Jadi abasa wa tawalla itu saya pernah diajari oleh guru kami. Kesalahan orang mukmin dalam mempelajari abasa wa tawalla adalah menganggap Rasulullah itu mukanya hanya masam. Itu saja, bukan itu. Karena kayak gini asbabun nuzulnya kita lihat. Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, beliau tidak bisa melihat. Datang kepada Nabi, sedangkan Nabi waktu itu sudah berbicara dengan Ubay bin Khalaf dan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar. Sedangkan
Abdullah bin Umi Maktum ini beliau bukan orang kaya, kedudukannya bukan orang tinggi, orang tidak bisa melihat lagi. Kan ya. Kemudian beliau minta kepada Rasulullah untuk nasihat. Seandainya Rasulullah mukanya tuh masam, itu nggak akan ngefek bagi Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta itu kalau kita ajak bicara, muka kita tuh gembira, muka kita tuh masam, itu nggak ngefek. Tapi kenapa di Al-Quran disebutkan abasa wa tawalla? Inilah kunci bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, mukjizatnya Al-Quran itu gitu. Rasulullah itu cuman mengalihkan sebentar saja, karena Rasulullah berijtihad. Kalau orang pembesar kepala suku ini kalau masuk Islam, di belakang mereka itu ada ribuan orang, itu akan masuk Islam semuanya. Sedangkan Abdullah bin Maktum itu Rasulullah beranggapan nanti saya bisa menyambung lagi. Rasulullah hanya mendahulukan ini saja. Tapi oleh Allah itu sangat tidak diperbolehkan. Allah itu sangat marah ketika orang mukmin itu dinomor duakan, orang kafir dinomor satukan. Itu Allah nggak marah. Buktinya dengan ayat ini. Istihadnya Nabi itu ternyata salah di mata Allah. Jadi Rasulullah muka masam enggak, Rasulullah enggak muka masam, Rasulullah hanya memalingkan. Tapi kenapa abasa wa tawalla ketika orang kafir didahulukan daripada orang mukmin, maka dia seolah-olah bermuka masam sesama orang muslim. Abasa wa tawalla. Maka seandainya sampean contohnya sampean masih masih muda jadi mahasiswa, sampean lebih mengidolakan contohnya tokoh non muslim, lebih mengidolakan kan ya, pendapat tokoh non muslim itu lebih sampean idolakan daripada pendapatnya orang muslim, sampean lebih tertarik luar biasa mengkaji pendapatnya orang kafir, padahal di situ juga ada pendapatnya orang mukmin, maka sampean itu abasa, muka sampean itu masam sekali sebenarnya, enak sekali sebenarnya kalau Allah kayak gitu ibaratnya. Jadi di mata Allah muka sampean tuh enak sekali, masam sekali. Allah nggak suka sama sampean, ibaratnya kayak gitu. Dan itu berlaku. Abasa wa tawalla itu bukan hanya berlaku kepada Rasulullah. Dia bisa berlaku kepada kita. Kalau kita lebih mencintai artis lah atau tokoh siapa lebih kita cintai, lebih kita jadikan idola daripada Rasulullah, maka abasa, masam muka kamu tuh enak, gitu kan ibaratnya kayak gitu. Jelek sekali muka kamu di hadapan Allah. Allah nggak sudi sama kamu, kayak gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul, karena asbabun nuzul itu adalah kita mengetahui di mana kerangka hukum itu berlaku, kayak gitu. Jadi meskipun tidak semua, karena diteliti oleh ulama itu mungkin sekitar 1/4 dari ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul, karena tidak semuanya. Tapi penting sekali kita mengetahui asbabun nuzul, gitu. Karena dengan asbabun nuzul itu kita bisa memahami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ini, kayak gitu. Terus ilmu asbabun nuzul itu kita dapat dari mana? Ilmu asbabun nuzul itu qaim ala naqlil marfu' sahih. Ilmu asbabun nuzul itu diperoleh dari riwayat. Jadi tidak diperoleh dari ngarang istiad, nggak ada. Jadi riwayat yang dia marfu' bersama kepada Nabi. Jadi ada riwayatnya, dia sahabat tanya kepada sahabat, yang sahabat itu tahu bagaimana waktu Al-Quran itu diturunkan, gitu. Jadi ilmu ini bukan termasuk ilmu yang karangan, tapi ini diperoleh dengan riwayat, kayak gitu. Di antara yang sangat terkenal yang menulis ini adalah As-Suyuti, kemudian Wahid. Disebutkan suatu ketika Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Wahai Amirul Mukminin, maksudnya Umar bin Khattab, ada satu ayat dalam Al-Quran yang kau baca itu. Lo alaina nazalat
ma'syarul yahudi lattakhadna dzalikal yawma 'aidan. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka di waktu turunnya itu ayat itu, di waktu turunnya ayat Al-Qur'an itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Jadi orang Yahudi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang diturunkan yang ada dalam kitab suci engkau, yang dimana seandainya ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Nah, artinya orang Yahudi itu tahu Al-Quran itu bagaimana tahu mereka. Wahyu ayat yang mana yang kau maksud? Tanya Umar bin Khattab. Maka mereka menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat yang menerangkan bahwa pada hari ini aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Dan saya ridha wa an'amtu alaikum ni'mati, saya cukupkan sempurnakan nikmatku, dan saya ridha agama Islam ini menjadi agama kamu. Maka Umar berkata, inni ila alamul yawmal ladzi nazalat fi. Jadi saya tuh tahu betul-betul ayat ini diturunkan kapan, waktu apa. Tahu karena ayat ini diturunkan pas waktu Wada. Maka sahabat-sahabat banyak sekali yang meriwayatkan tentang turunnya ayat ini. Maka dituliskan wal makan allati nazalat. Saya tahu ayat ini turunnya di mana, ayat ini kapan turunnya itu tahu. Maka nazalat ala Rasulillah alaihi wasallam bi Arafah fi yaumil Jum'ah. Ayat ini turun pada hari Jumat, yaitu di Padang Arafah. Ada yang meriwayatkan sore hari Padang Arafah. Maka sahabat-sahabat itu dulu itu sangat mengetahui di mana Al-Quran itu diturunkan. Itu tahu, betul-betul tahu. Seperti Ibnu Mas'ud. Maka beliau mengatakan begini, walladzi la ilaha illa ghairu, walladzi nafsi biyadi, ada dalam ayat mengatakan begitu juga, ma nazalat ayat min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat wa la a'lamu makan ahadun a'lamu bi kitabillah minni tanaluhul mataya la atai tuh. Jadi seandainya saya itu, kata Ibnu Mas'ud begitu, saya itu mengetahui Al-Quran itu turun bagaimana, jadi turun tentang apa, itu berkenaan dengan apa, turunnya di mana itu tahu. Karena betul Rasulullah itu merekomendasikan ambilnya Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim Maula Hudzaifah, Salim Maula Ibnu Hudzaifah, ini budak, Salim ini budak. Kemudian di situ ada Mu'az bin Jabal. Jadi ada 4 orang. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Maka Abdullah bin Mas'ud itu tahu betul-betul Al-Quran itu diturunkan di mana, tempatnya Al-Quran diturunkan itu di mana. Mereka betul-betul tahu. Maka sahabat itu ikhtilaf tafsirnya, perbedaan itu sangat sedikit. Karena mereka tahu betul-betul Al-Quran itu diturunkan berkenaan dengan apa. Karena mereka tidak menggunakan akal mereka ketika meriwayatkan tentang Al-Quran, tapi mereka menggunakan riwayat. Mereka tidak menggunakan mendewakan akal, tapi mereka menggunakan riwayat. Sebelum saya lanjutkan, ini kajian saya sampai jam berapa? Sampai 4:30. Oh ya. Selanjutnya, at-tariqah fi ma'rifati asbabun nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul itu bagaimana? Maka inna tariqa ila ma'rifati asbabun nuzul huwa naql sahih an sahaba radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana sih kita mendapatkan periwayatan tentang asbabun nuzul yang benar? Maka periwayatannya adalah dengan mengetahui atau dengan mengambil dari riwayat yang sahih. Jadi guru saya mengatakan begini, Al-Quran itu, ilmu Al-Quran itu, untuk menafsirkan ilmu Al-Quran itu ilmu yang
diperlukan adalah sekitar ilmu yang diperlukan adalah sekitar, Masya Allah saya lupa, mungkin sekitar 150 cabang ilmu minimal. Jadi untuk menjadi seorang mufassir, ilmu yang diperlukan adalah 150 cabang ilmu. Satu diantaranya adalah asbabun nuzul. Satu asbabun nuzul itu tergolong satu ilmu. Maka Buya Hamka itu ditanya bahwa persyaratan untuk menjadi tafsir adalah begini, kan harus mengetahui 150 cabang ilmu. Maka beliau mengatakan begini, seandainya umur saya itu dipanjangkan oleh Allah 100 tahun, kemudian Allah menambah lagi 100 tahun lagi, maka saya tidak akan pernah bisa mencapai, atau saya tidak akan pernah bisa memenuhi persyaratan sebagai seorang tafsir, ahli tafsir. Maka ulama zaman dahulu itu kalau mau menafsirkan Al-Quran, beliau juga membuka tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi tafsir Al-Quran itu, karena Al-Quran itu kan luar biasa kan, maka sedikit sekali di antara ulama yang selesai itu dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ulama-ulama besar itu yang antum ketahui itu semuanya itu menafsirkan Al-Quran. Tapi yang selesai itu bisa yang bukunya bisa sampai sekarang kita baca seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, At-Tabari, tafsir At-Tabari, Baghawi dan lain sebagainya. Jarang yang sampai selesai. Karena apa itu namanya, untuk menafsirkan Al-Quran itu diperlukan waktu yang luar biasa. Makanya ada yang ulama yang selesai penafsirannya itu ketika di penjara, seperti Hamka. Apa sih faedah dan ahamiyah, pentingnya dan faedah, manfaat dan urgensi dari asbabun nuzul? Maka Imam Al-Wahidi ini termasuk salah satu ulama yang sangat concern dalam bidang asbabun nuzul. Beliau mengarang kayak itu juga. Maka beliau mengatakan tidak mungkin orang itu mengetahui tafsir ayat dan maksud dari turunnya ayat itu tanpa mengetahui asbabun nuzul. Tidak mungkin. Gitu. Meskipun tidak semua ayat Al-Quran itu turun dengan asbabun nuzul. Tapi ketika ayat Al-Quran itu turun dengan asbabun nuzul, maka sangat memerlukan ilmu tentang asbabun nuzul. Maka beliau mengatakan tidak mungkin orang itu paham tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tentang maksud diturunkan ayat Al-Quran tanpa memahami asbabun nuzul. Maka Imam Ibnu Daqiq itu mengatakan begini. Jadi asbabun nuzul itu adalah cara yang kuat dalam memahami Al-Quran. Jadi ini salah satu cara. Jadi ketika kita tidak tahu asbabun nuzul, maka ada satu cara yang kita tidak tahu. Jadi 150 cabang ilmu kita, Masya Allah. Itu kalau dirangkum mungkin cuma 5. Ilmu Al-Quran itu apa? Ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, seperti kemudian kaidah Al-Quran, kemudian Masya Allah banyak nanti ilmu tentang Masya Allah, tentang bacaan Al-Quran, tentang qiraah, banyak. Belum lagi ilmu fikihnya, ilmu fikih nanti tentang apa, tentang mutlak apa, tentang muqayyad itu apa. Jadi banyak sekali. Maka kalau sekarang itu yang namanya ulama mutlak itu tidak ada. Ulama mutlak itu ulama yang bisa menguasai seluruh ilmu cabang ilmu, itu tidak ada. Terakhir itu zaman kompromi sekitar itulah. Jadi ulama yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik itu nggak ada sudah. Jadi, maka kita memerlukan buku-buku itu untuk memahami tentang Al-Quran. Ini sebentar, moderator,
saya sampai jam 4:30 itu sekaligus sama tanya jawab atau bagaimana? Kita Sudah sekaligus sama tanya jawab? kalau misalkan nanti bisa dua arah gitu Tat. Kalau sekiranya sama tanya jawab, silakan yang mau tanya jawab sekarang. Ya, untuk partisipan tadi kan sudah dipaparkan oleh Ustadz terkait asbabun nuzul gitu kan, dan tadi sebab-sebab Al-Quran turun. Yang kedua tadi saya mencatat cara periwayatan asbabun nuzul seperti apa, dan juga faedah mengerti asbabun nuzul itu fungsinya untuk apa gitu kan. Bahkan untuk saat ini ulama kontemporer itu tidak sebanding dengan ulama mutlak yang mana harus mengerti 150 cabang ilmu Al-Quran seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan partisipan ada yang ingin ditanyakan seperti itu, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Aulia Reja dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jember. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi berulang kali Ustadz Roin menjelaskan bahwasanya tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Nah, itu seketika muncul pertanyaan di benak saya. Jadi, apa ayat ataupun surah yang tidak memiliki asbabun nuzul tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya mau bertanya. Ya. Siapa ini? Nama? Ini saya Rizandi Batiar dari PAI Ustaz. Ya, Rizandi. Ini saya mau bertanya Ustaz. Ya. Kan dalam ilmu asbabun nuzul kan yang saya pernah lihat mungkin sedikit Ustaz ya. Itu di dalam ilmu asbabun nuzul, biasanya ilmu asbabun nuzulku penjelasannya diawali dari surat Al-Fatihah dulu sampai An-Nas. Sedangkan ada yang berpendapat paling bagus tuh untuk memahami asbabun nuzul lebih dalam lagi, maka kita harus memahami dari awal pertama ayat turun. Kita pahami asbabun nuzul dengan tartib nuzul atau pengamalan Al-Quran diawali dari surat Iqra. Kalau ingin mudah dipahami, itu paling enak mana Ustaz? Untuk menafsirkan, untuk memahami ilmu ini, apakah dari Al-Fatihah dulu, apakah dari Al-Alaq dulu, surat Iqra? Ya. Surat Al-Alaq. Sudah, sekian itu Ustaz. Baik. Yang pertama, jadi kalau pertama gini, jadi Al-Quran itu kalau asbabun nuzul begini. Jadi asbabun nuzul itu membahas tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran yang melatar belakangi itu. Kalau yang demikian, Allahumma shayban nafi'an, di sini ada hujan. Suara saya masih terdengar? Masih Ustaz. Allahumma shayban nafi'an, hujan. Saya lanjutkan. Jadi asbabun nuzul kalau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab diturunkan Al-Quran, maka tidak semua ayat Al-Quran itu tahu sebabnya. Contohnya begini, seperti abasa wa tawalla, itu kan Rasulullah, kejadian itu kemudian Rasulullah ditegur, betul? Atau ketika Rasulullah mengharamkan asal madu, Rasulullah mengharamkan madu asli ya, mengharamkan minum madu demi untuk menyenangkan suaminya, kemudian Rasulullah ditegur, ya ayuhan nabi lima tuharimu. Nah, itu kan artinya Al-Quran ini turun ini sebabnya adalah untuk tentang peristiwa ini, kayak gitu.
Kalau yang demikian, maka itu ulama mengatakan cuma sepertiga atau seperempat begitu. Adapun kalau diartikan asbabun nuzul bahwa Al-Quran itu turun di sini, bahwa Al-Quran itu turun berkenaan dengan ini, maka semuanya 100% ada. Paham ya? Contohnya begini. Rasulullah ketika haji, kemudian waktu wukuf itu kan tiba-tiba turun ayat al-yauma akmaltu lakum. Jadi kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu kan asbabun nuzul, bahwa ayat diartikan asbabun nuzul di sini diartikan sebagai Al-Quran turunnya di mana, Al-Quran turunnya itu berkenaan dengan apa, kapan waktunya. Nah, kalau berkenaan dengan ini, maka seluruh Al-Quran itu ada keterangannya. Paham ya? Seluruh. Karena Al-Quran itu diturunkan di sini, Al-Quran itu berkenaan dengan sini. Karena kadang-kadang Rasulullah tidur, kemudian Rasulullah mendapat turun Al-Quran. Atau kadang-kadang Rasulullah naik unta, kemudian Rasulullah itu unta itu nderem, saking beratnya beban unta itu sampai jongkok gitu. Rasulullah itu sampai keluar keringat semuanya. Jadi Al-Quran itu berat sampai unta itu sampai nggak kuat. Rasulullah berjalan tiba-tiba berhenti, kemudian unta itu bisa muat berapa orang gitu kan. Tapi unta itu nggak kuat, dobrok lah kalau bahasa kita, kemudian nderem. Ternyata kemudian Al-Quran atau malaikat itu menanamkan Al-Quran di dalam diri Nabi, sehingga Rasulullah itu paham. Langsung Al-Quran itu ditanamkan pada diri Rasulullah, kemudian Rasulullah itu paham. Karena terkadang Rasulullah itu diam sesaat, diamnya itu karena Al-Qurannya diturunkan. Jadi banyak yang semacam kayak gini. Atau seperti Al-Fatihah, itu seperti Al-Fatihah, atau terakhir dari surat Al-Baqarah itu kan hadiah. Rasulullah mendapatkan surat ini tiba-tiba begitu. Bukan karena peristiwa apa kemudian Rasulullah kayak gini. Bukan ya. Kalau yang Al-Baqarah terakhir itu asbabun nuzulnya adalah karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan hadiah bagi umat Islam. Maka sampai sebagai umat Islam itu sangat berbahagia, harusnya senang, harusnya berbahagia. Karena Allah itu yang punya surga, yang punya langit, yang punya hisab. Allah yang menghisab sampeyan, menghisab antum semuanya ini. Allah yang menghisab jenengan ini itu sudah berjanji. Janjinya Allah adalah Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Gitu. Janjinya Allah adalah ketika orang itu memohon ampun akan diampuni oleh Allah. Itu janjinya Allah. Begitu juga. Jadi kalau asbabun nuzul itu diartikan bahwa Al-Quran itu turun di sini berkenaan dengan ini, maka semuanya itu ada catatannya. Kalau asbabun nuzul itu diartikan sebagai sebab diturunnya Al-Quran, maka tidak semuanya ada sebab. Karena kadang-kadang Rasulullah tiba-tiba menurunkan Al-Quran tanpa terjadi peristiwa apapun. Tiba-tiba Rasulullah itu tidur, kemudian Rasulullah itu diturunkan Al-Quran kepada beliau. Yang pertanyaan yang kedua, jadi kalau mempelajari tafsir itu memang ada dua, berdasarkan tartib mushaf sama tartib nuzuli. Jadi kalau kita ingin mengetahui jadi tadarruj, tahapan-tahapan seperti tahapan dakwah, tahapan fikih, maka dengan belajar tafsir yang berdasarkan dengan sabab nuzul, tartib nuzul. Jadi tartib nuzul itu begini. Ada ulama yang menulis Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tartib nuzul. Tartib nuzul itu artinya berurutan berdasarkan pertama kali ayat Al-Quran itu turun. Jadi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian itu cuma 5 ayat itu, enggak semuanya. Sampai nanti surat yang terakhir yaitu Al-Yauma akmaltu. Keutamaan atau keuntungan atau kelebihan dari tafsir yang jenis ini adalah
orang akan mengetahui tentang tadarruj, tahapan-tahapan dalam berdakwah, tahapan-tahapan dalam fikih. Maka orang kalau mengetahui asbabun nuzul itu dia akan mengetahui tahapan-tahapan fikih. Seperti tahapan-tahapan dalam pengharaman khamr. Khamr itu tidak serta-merta diharamkan total, tapi butuh waktu 20 tahun. Tahapan-tahapan dakwah, contohnya ketika orang itu baru masuk Islam, maka pertama kali yang harus dikenalkan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sholat baru diperintahkan oleh Allah ketika tahun ke-10 dari kenabian. Sholat Jumat baru diperintahkan pada awal pertama hijrah atau setelah 13 tahun. Puasa Ramadan, zakat baru diwajibkan tahun 2 Hijriah, artinya setelah 15 tahun. Jadi kalau kita belajar tentang tartib nuzul, keuntungannya itu. Maka ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan mushaf, tartib mushaf itu dari tartib mushaf ya yang seperti kita baca saat ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah itu kan Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan tartib mushaf, maka dia juga wajib mengetahui ayat Al-Quran ini kapan. Wajib. Ayat ini turun kapan, ayat ini turun setelah ayat ini turun sebelum ayat ini. Wajib mengetahui. Karena nanti ada yang namanya ilmu yang membahas tentang ini. Jadi ada ilmu yang membahas tentang qarinah, tentang hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau ilmu yang membahas tentang ayat ini turun setelah ayat ini dan hubungannya itu apa. Itu ada. Jadi boleh saja ada keuntungan, ada kelebihan. Kalau kelebihan dari tartib mushaf yang kita pelajari adalah lebih simpel. Kalau bagi orang awam maka mempelajari Al-Quran dengan tartib mushaf itu jauh lebih mudah. Demikian dari saya. Ya, jazakallah kepada Ustadz. Kepada rekan-rekan mungkin ada tanggapan lagi dari rekan-rekan yang tadi bertanya ataupun yang lain seperti itu. Tahu sudah cukup? Cukup dari saya, cukup. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Yang masnya dari fakultas. Cukup ya, Mas, terima kasih. Sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup Mas. Cukup. Tadi Ustaznya keluar ya? Ustadznya keluar Mas. Ya, nanti kalau masuk bisa itu lagi. Ya, saya mencoba untuk memberikan kesimpulan ya. Tadi Ustaznya menyampaikan terkait asbabul nuzul itu kan. Terus cara periwayatan seperti apa, dan juga yang ketiga itu faedah dari kita mengerti asbabun nuzul tersebut. Dan tadi ada dua penanya. Yang penanya pertama adalah menanyakan ada nggak surat yang tidak ada asbabun nuzul, dan jawabannya tadi asbabun nuzul itu dilihat ada dua sudut pandang. Yang pertama turunnya surat tersebut dan juga sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua menanyakan terkait lebih mudah mana ketika kita mempelajari asbabun nuzul dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas atau tarkik mushaf atau ayat pertama kali turun atau tarkik nuzulul itu kan. Dan jawabannya karena memang lebih efisien dari tarkik mushaf dan juga untuk untuk kalangan awam itu lebih mudah dipahami, sehingga itu yang disarankan itu kan.
Itu sih yang saya dapat kesimpulannya, dan harapannya dari beberapa partisipan yang masuk di sini bisa mengaplikasikan keseharian, karena memang ketika sekarang sangat gencar sekali terkait era disrupsi gitu ya. Belum lagi kita memahami pedoman hidup kita sudah di disrupsi dari hal-hal yang lain secara materi ataupun keduniawian. Kadang-kadang memang sangat dilematis ketika memang kita dituntut untuk bisa mengerti pemahaman yang banyak, tetapi kita lupa terkait esensi kehidupan kita. Kita lupa terkait pedoman hidup kita gitu kan. Jadi marilah kita mengimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Insya Allah ketika kita berupaya untuk imbang, apa yang kita inginkan baik dunia maupun akhirat itu akan kita dapatkan. Dan tentunya dari teman-teman yang dari Fakultas Agama Islam mungkin ya, itu bisa menjembatani teman-teman di luar sana ataupun khalayak umum. Masih banyak yang membutuhkan rekan-rekan, karena memahami Al-Quran itu kan prosesnya panjang. Masih kita belajar membaca, ketika habis belajar membaca kita lanjut ke tahapan tilawah Quran, habis itu kita mengaplikasikan gitu kan. Harapannya dari sampai mengaplikasikan itu kan bisa menjadi suatu peradaban yang lebih baik, bukan peradaban yang sedang saat ini maju gitu kan, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu, dan dari rekan-rekan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menjadikan suatu pemberat amal kita, dan juga tentunya bisa mengaplikasikan setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kita bisa mempelajarinya gitu kan. Harapannya kita bisa diaplikasikan. Dari saya cukup ya. Cukup. Kurang lebih saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhirul majlis. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa melanjutkan aktivitas masing-masing.